Semoga tenang di alam sana, Bang. Oh, sudah meninggal. Pantesan jarang upload. Kasihan, mana masih muda. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung masuk ke jalur peperangannya. Demi menjadikan dirinya semakin kuat, Lao Feng terus menjalani rutinitas hariannya dengan berlatih di dalam ruang virtual melawan Dao Yi. Pada pelatihannya kali ini, Lao Feng juga melihat sekilas benda misterius yang muncul di dalam lautan kesadaran spiritual mentalnya. Hingga akhirnya 1 tahun pun telah terlewati. Babata yang berniat untuk membuat kapal ruang angkasa nampaknya masih belum bisa menemukan material reruntuhan asing yang cocok untuk membuat kapal yang ingin ia ciptakan. Sementara itu, Lao Feng yang masih terus berlatih kini sudah mampu bertarung dengan baik di bawah medan gravitasi seberat 3000 kali dari bumi. Namun kendati demikian, hingga saat ini kekuatan Lao Feng masih belum bisa menembus level penjelajah bintang tingkat ketiga. Lao Feng yang merasakan adanya sebuah benda yang muncul di dalam lautan kesadarannya pun bertanya kepada Babata, sebenarnya apakah benda tersebut? Dan dijelaskanlah oleh Babata apa yang muncul di dalam kesadaran Lao Feng merupakan warisan segel jiwa yang sengaja Babata tanamkan di dalam kesadaran Lao Feng setelah ia secara resmi menjadi murid Huyanbo. Dan warisan segel jiwa tersebut kini sedang dalam tahap penggabungan dengan kesadaran sang MC. Di lain hal, di dalam pelatihannya, tiba-tiba saja suasana yang sebelumnya cerah seketika berubah menjadi kelam di saat munculnya gerhana yang menutupi cahaya yang menerangi area di sekitar mereka. Tubuh Lao Feng juga sekarang tidak lagi bisa digerakkan akibat kemampuan Dao Yi yang ternyata pelayan Huyanbo yang satu ini berniat untuk mengambil alih kesadaran Lao Feng. Ia pun mulai menyedot lautan kesadaran mental Lao Feng agar ia bisa kembali terbangkitkan. Lao Feng pun merasakan seakan-akan terdapat lubang hitam yang secara cepat mulai melahap kesadarannya. Selain itu, Dao Yi juga melakukan sabotase kepada sistem yang dibuat oleh Babata agar dirinya bisa bebas bergerak dengan sesuka hati. Ya, saat ini Dao Yi sudah berada di luar kendali. Babata yang merasa panik kemudian menghampiri Dao Yi. Ia mencoba membujuknya agar Dao Yi tidak menyerap kesadaran Lao Feng, sebab Dao Yi tetap tidak akan bisa lagi terbangkitkan mengingat ia sudah tidak punya lagi jiwa. Dan semua yang ia lakukan kali ini hanya akan berakhir dengan kesia-siaan, berikut dengan Lao Feng yang juga akan kehilangan nyawanya diikuti dengan tubuh MC yang mulai mengalami kristalisasi. Akan tetapi Dao Yi sama sekali tidak mengindahkan perkataan Babata yang mencoba untuk menghentikannya dan terus-menerus menyerap inti lautan kesadaran Lao Feng. Apakah MC akan berakhir di tangannya? Oh, tentu tidak. Walaupun MC merasakan setiap kenangan di dalam dirinya mulai pergi meninggalkan tubuhnya, namun karena masih ada banyak orang-orang yang harus ia lindungi, ia pun takkan membiarkan Dao Yi mengambil alih kesadarannya. Di saat itulah Lao Feng yang sujur tubuhnya hampir berubah menjadi kristal seutuhnya mulai mengalami reaksi bersamaan dengan kekuatan mentalnya yang secara tiba-tiba melonjak naik. Lubang hitam yang menyerap kesadarannya pun seketika meledak hancur berkeping-keping, diikuti dengan segel jiwa yang kini telah sepenuhnya bersatu dengan lautan kesadaran Lao Feng. Ya, dengan tubuh fisiknya yang kini terlimpahkan dengan elemen guntur yang meledak-ledak, menunjukkan apabila Lao Feng kini telah naik ke tahap selanjutnya, yaitu level penjelajah bintang tingkat ketiga. Ledakan guntur yang meluap-luap juga seketika menghempaskan tubuh Dao Yi yang kini sudah gagal dalam niatannya mengambil kesadaran Lao Feng. Di saat yang sama,
Sambil menatap ke arah Lo Feng yang memiliki secercah energi Huyanbo, Daoye pun mengingat kilas balik dari kehidupannya di masa lalu. Momen pada saat-saat ia hidup hanya untuk mendapatkan kekuatan sempurna dengan cara membumi hanguskan klan-klan kuat di alam semesta dan merebut kekuatan dari mereka. Namun pada akhirnya ia harus ditundukkan oleh Huyanbo yang berhasil mengalahkannya. Itu adalah momen bersejarah yang berubah kehidupan Daoye yang memilih untuk mengikuti jejak Huyanbo dan memanggilnya dengan sebutan Master. 任何不朽都能跟随我是需要代价的，你可愿接受？ Sedangkan Lo Feng kini mendapatkan sebuah penglihatan dengan terlihatnya 5 pelayan Huyanbo yang membentuk sebuah susunan formasi. Dan tak lama setelahnya muncullah Daoye yang memperjelas bahwa apa yang Lo Feng lihat itu disebut dengan formasi heksagram. Sebuah susunan formasi yang dibuat oleh kelima pelayan yang mengintegrasikan seluruh kekuatan mereka dengan harapan agar Huyanbo bisa bangkit kembali setelah insiden yang menimpa mereka 50.000 tahun silam. Namun faktanya apa yang kelima pelayan lakukan tidak membuahkan apa-apa. Mereka semua gagal membangkitkan masternya dan berakhir dengan kematian. Daoye juga mengatakan ketika seseorang sudah cukup kuat untuk bisa membuat hukum, maka cacat di dalam kehidupan sekalipun bisa diperbaiki. Namun sayangnya ia tidak lagi mempunyai kesempatan untuk membuat hukum karena ia telah tiada. Daoye menggunakan ingatan terakhir dari kehidupannya untuk memperlihatkan susunan rahasia heksagram, tentunya bukan tanpa alasan. Lo Feng pun sadar bahwa Daoye ingin menyerahkan tugas membangkitkan Huyanbo kepadanya jika Lo Feng sudah cukup kuat di masa mendatang. Melihat Lo Feng yang kembali sadar, Babata pun sangat senang. Apalagi MC juga sudah berhasil menyelesaikan tahap latihannya bersama Daoye. Di sisi lain, sebelum kepergiannya, Daoye sendiri berterima kasih kepada Babata yang telah kembali menghidupkannya meskipun itu tidak nyata. Daoye juga meminta kepada Lo Feng untuk terus melanjutkan warisan yang sudah diberikan oleh sang master. Dan setelahnya tubuh Daoye pun menyebar dan kembali ke bentuk jasad abadinya. Sepanjang perjalanan hidupnya, Daoye hanya memiliki tujuan untuk mendapatkan kekuatan yang sempurna. Namun pada akhirnya ia malah berkorban. Padahal sebelumnya ia ingin mengambil alih kesadaran Lo Feng. Hidup itu memang benar-benar sulit untuk didefinisikan, tutur Lo Feng. Babata pun melanjutkan, meskipun benar-benar membingungkan, namun Daoye mempunyai maksud dan tujuan yang jelas, di mana dirinya mengorbankan diri untuk bintang meteorit yang sangat berharga. Dan bahkan demi keberlangsungan bintang meteorit, Babata sekalipun akan langsung membawa Lo Feng keluar angkasa jika suatu waktu bumi berada di ambang kepunahan. Sambil berjalan pergi, Lo Feng pun menjawab mungkin hal itu takkan terjadi, karena sebisa mungkin Lo Feng akan mencegah bahaya apapun yang akan menimpa di masa mendatang. Dan kemudian kita akan berpindah ke lokasi pusat pangkalan militer Amerika. Dengan terlihatnya para pasukan militer Amerika yang sedang menjalani rutinitas harian mereka sebagai abdi negara. Kita juga akan diperlihatkan dengan sebuah kapal yang sedang mengangkut jasad monster tingkat raja. Ini sangat aneh karena pada bulan yang sama mereka sudah menemukan 3 jasad makhluk tingkat raja yang entah masih menjadi misteri siapakah yang sudah mengkoitkannya. Selain itu, seorang anggota juga memperlihatkan cuplikan kepada Henderson yang menunjukkan adegan pada saat pesawat angkutan udara yang membawa material peradaban asing diserang oleh sosok tak terlihat yang juga entah dari mana datangnya. Dan anehnya, setelah beranjak ke tempat kejadian perkara untuk mengecek situasi, para militer Amerika sama sekali tidak menemukan adanya bangkai pesawat ataupun sisa-sisa puing pesawat yang bisa ditemukan. Keberadaan mereka juga tidak bisa terdeteksi oleh alat detektor, seakan-akan bagaikan lenyap di telan bumi. Selain itu, kapal penjelajahan Eropa yang dipimpin oleh War God Keita juga akan segera tiba di pangkalan mereka. Di sisi lain, seorang anggota militer merasa sangat gembira atas kelahiran anaknya. Dia sangat bangga karena akan menjadi seorang ayah sebentar lagi. Namun sayangnya, kebahagiaan yang ia rasakan akan segera sirna. Langit senja yang sebelumnya cerah seketika berubah menjadi kelabu, diikuti dengan burung-burung camar yang berbondong-bondong pergi berterbangan secara serentak. Ini adalah momen klise sebelum terjadinya sebuah malapetaka yang besar.
Radar pantau juga mendeteksi adanya seekor monster yang bergerak cepat ke arah pangkalan. Namun mereka tidak mengetahui jenis dari monster apakah makhluk yang satu ini. Untuk bisa mengetahuinya, komandan militer pun kemudian memberangkatkan 37 armada pasukan pengintai udara yang dikirim ke lokasi di mana makhluk tersebut terdeteksi. Meskipun telah berkontak mata dengan sang monster yang muncul, namun para pasukan pengintai tidak bisa mengunci target yang melesat dengan cepat ke arah pangkalan. Oleh karena itulah Henderson memberikan mandat kepada anggota militer di pangkalan untuk beralih ke mode tempur. Energi kehidupan dari makhluk yang tidak diketahui tersebut juga terus mengalami lonjakan yang hebat, berikut dengan tingkat ancaman bahaya yang terus-menerus naik secara signifikan. Apakah ini adalah jenis kaisar monster yang baru terlahir? Sebuah tanduk emas yang muncul di atas permukaan air melesat dengan whoosh whoosh dan dalam waktu sepersekian detik saja langsung membelah sebuah kapal laut militer dengan mudah. Pergerakan yang sangat cepat juga menghempaskan kapal laut lain yang padahal sudah berada dalam mode siaga. Hingga akhirnya makhluk yang tidak diketahui ini pun tiba di pangkalan Amerika. Makhluk berukuran 100 meter yang memiliki sepasang sayap, 2 buah mulut, dan tanduk emas sebagai senjatanya. Inilah sebuah eksistensi dari makhluk yang akan membawa kehancuran besar bagi umat manusia. Di awal tahun 2060 dikatakan bahwa umat manusia di bumi kini sudah memiliki total 81 anggota dewa perang yang tersebar di segala penjuru tempat. Sehingga umat manusia sudah mempunyai kekuatan yang dirasa cukup mumpuni untuk bisa menahan guncangan dari para monster yang kerap kali melakukan invasi. Sementara itu Lo Feng merasa sangat gembira karena selanjutnya ia akan menempuh kehidupan yang baru bersama Xu Xin. Ya, akhirnya keduanya menikah. Ini namanya hari patah hati nasional bagi para penggemar Xu Xin. Lo Feng di sini memberikan sebuah kalung yang ia dapatkan dari reruntuhan peradaban kuno kepada waifunya. Kalung tersebut bernama Forever Love. Dan kalung inilah yang akan sangat berperan penting bagi Xu Xin nantinya. Bagi Babata, pernikahan menjadi sebuah perjanjian yang mengikat dua orang insan dengan cara yang cukup rumit agar mereka bisa berkembang biak. Dikatakan pula setelah banyak organisasi besar mendapatkan kristal kayu di dalam pulau berkabut, sejumlah besar pejuang penjelajah bintang juga telah meningkat dengan pesat. Kelima negara besar juga sudah memiliki kekuatan yang cukup untuk bisa menghadang munculnya invasi monster. Dan ini adalah kedamaian yang belum pernah terjadi di bumi setelah munculnya era Nirvana. Lo Feng juga merasa sangat nyaman bisa menikah dengan sang pujaan hatinya. Tapi sebelum keduanya berceplokan, Lo Feng mendapatkan sebuah panggilan penting dari Komandan Jia Yi yang meminta kepada Mayor Jenderal Lo Feng untuk segera pergi ke Istana Dewa Perang dan menghadiri sebuah rapat penting yang digelar oleh tetua pertama alias Hong. Kita kembali dialihkan ke markas pangkalan militer Amerika, di mana para pasukan militer masih berupaya untuk menahan amukan dari makhluk berukuran raksasa yang muncul dan menyerang tempat tersebut. Derasnya hujan peluru yang terdaratkan ke tubuh makhluk tersebut seakan-akan bagaikan serangan yang sangat lemah baginya. Itu tidak berdampak apapun kepada sang monster. Justru sebaliknya, serangan yang dilancarkan oleh makhluk tersebut terus-menerus menimbulkan banyak korban jiwa yang berjatuhan. Apalagi makhluk tersebut merupakan jenis monster terbaru yang datanya sama sekali tidak ada di mana-mana.
Keita yang akhirnya tiba di pangkalan Amerika dengan membawa pasukan Eropanya juga meminta instruksi kepada Mo Henderson untuk selanjutnya. Henderson pun memberikan instruksi untuk mengerahkan seluruh pasukan militer darat dan udara untuk menyerang sang monster secara serentak. Ratusan misil yang berasal dari dalam air dan udara pun akhirnya dilepaskan ke arah target yang sudah terkunci. Selain memiliki daya hancur yang tinggi, misil tersebut juga merupakan misil kendali yang akan terus mengejar targetnya tanpa henti. Akan tetapi dengan kecerdasan yang tinggi serta pergerakannya yang wush, makhluk tersebut memanfaatkan jalur lintas serangan misil dan membuat misil-misil tersebut beradu satu sama lain. Fakta ini membuat para anggota militer Keita maupun Henderson begitu kaget dengan kemampuan yang dimiliki oleh sang monster. Henderson juga meminta kepada Keita untuk terus mepet dan mengunci targetnya. Keita, tapi tiba-tiba saja ia malah kehilangan target, yang faktanya sang target yang bergerak dengan cepat kini sudah berada di atas pesawat para militer. Hal ini memaksa mereka untuk menghindari dengan cara menukik. Namun tetap saja korban jiwa tetap tidak bisa dihindari karena pergerakan monster yang begitu cepat takkan bisa mereka hentikan. Keita kemudian membagi pasukannya menjadi dua bagian untuk memotong rute pelarian dari sang monster. Dan di saat target telah terkunci kembali, ia bersama para angkatan udara lainnya akan menembakkan meriam laser secara bersamaan. Ini adalah senjata yang mampu menghabisi makhluk tingkat raja dengan cepat serta menahan makhluk tingkat kaisar. Menurut Henderson, meskipun makhluk tersebut sangat cepat, akan tetapi lesatan dari tembakan senjata meriam laser itu super cepat dan sangat sulit untuk bisa dihindari. Selain itu, daya hancur yang sangat kuat juga menurutnya akan menghasilkan damage yang ekstrim kepada sang monster. Apalagi jumlah tembakannya banyak, jadi sang monster sudah pasti takkan bisa menghindari semuanya. Setelah terkepung, makhluk tersebut pada akhirnya harus terkena banyak tembakan dari meriam laser. Dan setelahnya, angkatan udara pun melakukan pengecekan apakah makhluk tersebut masih hidup ataukah tidak. Sangat mengagetkan melihat fakta akan sang monster yang ternyata masih hidup setelah terkena gempuran dari tembakan meriam laser. Dan akhirnya kembali terulang di mana beberapa anggota militer harus tewas di tangan makhluk mengerikan tersebut. Keita yang kebingungan karena meriam laser pun tidak mempan, kemudian meminta Mo Henderson memberikan perintah lanjutan. Di sini Henderson memberikan instruksi kepada segenap jajaran anggota untuk kembali menyerang sang monster dengan meriam laser yang tingkatannya disesuaikan ke daya maksimal. Sementara Keita dan militer udara lainnya ditugaskan untuk membawa dan menarik perhatian target ke arah jangkauan serang meriam laser. Meskipun angkatan udara terus berguguran satu persatu, namun mereka tetap menjalankan instruksi secara profesional. Demi memastikan harapan terakhir mereka, yaitu tembakan meriam laser terdaratkan secara tepat, Mo Henderson akan membuat sebuah rencana untuk membatasi pergerakan lawan. Dan Henderson sendirilah yang akan menciptakan peluang tersebut. Sementara pasukan militer menghentikan tembakan, Henderson akan melakukan serangan gerilya sambil diiringi dengan Keita dan pasukan udara yang bertugas untuk mengalihkan perhatian lawan. Dengan ukuran tubuhnya yang begitu besar, tentunya sang monster yang teralihkan tak akan menyadari apabila Henderson telah berada di dekatnya. Dan di saat itulah, Henderson dengan segenap kekuatannya menembakkan serangan laser pembeku ke sekujur tubuh sang monster untuk membatasi pergerakannya dalam waktu yang singkat.
Ketika pergerakan lawan sudah terhenti, akhirnya terciptalah sebuah momen untuk bisa melepaskan meriam laser bertenaga maksimal. Tapi lagi dan lagi, semuanya kembali dibuat terkejut di saat menyadari bahwa hujaman tembakan meriam laser bertekanan maksimal ternyata sama sekali tidak bisa membuat damage yang fatal kepada sang monster. Harusnya serangan Excalibur itu sudah cukup untuk membuat seekor kasar monster terluka. Sebenarnya se-overpower apakah makhluk yang satu ini? Setelah bisa bergerak dengan bebas, monster tersebut pun menghilang dan tiba-tiba sudah berpijak di dataran pangkalan militer Amerika. Kini serangan yang pasukan militer punya sudah tidak lagi berguna di hadapannya. Teror yang diberikan makhluk berukuran raksasa itu pun terus berlanjut dengan brutal. Sementara itu, Lo Feng dan Jiayi kini sudah tiba di ruang aula konferensi Istana Dewa Perang. Masalah yang terjadi kali ini menyangkut dengan pertahanan negara. Jadi karena Lo Feng dan Sokolov mempunyai latar belakang militer, sang militer akan membiarkan keduanya duduk bersama dengan 5 tetua yang lainnya. Di tempat tersebut, Lo Feng juga melihat sang ketua kelima yang bernama Atkin. Dia dikatakan sebagai pejuang terkuat dari Eropa setelah Yishte, dan dia jarang menampakkan dirinya di publik. Namun kali ini ia muncul dan menunjukkan dirinya, yang artinya masalah yang terjadi kali ini benar-benar sudah sangat parah. Di sisi lain, Mo Henderson yang baru saja tiba juga terlihat mengalami luka yang cukup berat. Tak lama berselang, semua pejuang pun berdiri karena 2 orang terkuat di bumi sudah tiba. Hong kemudian lanjut menjelaskan bahwa ia baru saja mendapatkan sebuah laporan dari pihak Amerika terkait dengan sebuah malapetaka yang belum pernah terjadi sebelumnya, di mana malapetaka tersebut lambat laun juga akan menyebar ke segala penjuru. Dari sinilah selanjutnya Henderson akan menjelaskan dengan apa yang telah terjadi dengan Amerika. Ia pun kemudian memutar sebuah cuplikan video yang sempat terekam pada saat terjadinya malapetaka yang telah menimpa pangkalan militer Amerika. Rekaman tersebut memperlihatkan seekor makhluk raksasa yang terlihat sangat tenang meskipun sedang diserang oleh pihak militer. Selain itu, makhluk ini juga mempunyai sebuah kemampuan pelahap yang terbilang unik, di mana dirinya menggunakan mulut yang terdapat di bagian perutnya untuk menghancurkan seluruh pangkalan maupun senjata militer dan bahkan seluruh pasukan yang ada di sana. Hingga akhirnya mereka pun tersedot ke dalam mulut sang monster. Berikut dengan pangkalan yang utuh hingga tidak menyisakan sedikit pun puing-puing yang tersisa. Pangkalan tersebut benar-benar sudah lenyap dan tak tersisa sekarang. Rekaman yang ditampilkan membuat orang-orang kuat sekalipun tak bisa berkata apa-apa lagi. Makhluk yang satu ini benar-benar begitu ganas. Selain Henderson yang berhasil lolos, terdapat penatua Ethan dari Higher Alliance dan juga Dewa Perang Keita yang sangat Lo Feng kenal. Ada pula 12 orang Dewa Perang dan 50.089 orang yang berkorban sampai titik darah penghabisan untuk melawan makhluk ganas tersebut. Fakta ini membuat Lo Feng emosi sekaligus gemetar, namun ia mencoba menenangkan diri karena ia sadar betul bahwa tragedi seperti ini akan terjadi cepat atau lambat. Di dalam ruang meeting aula konferensi Istana Dewa Perang yang dihadiri oleh banyak pejuang dan masih membahas terkait seputar makhluk yang telah mengguncang Amerika, tiba-tiba saja kelima presiden dari 5 negara besar di dunia melakukan panggilan, di mana mereka juga akan ikut berpartisipasi dalam pembahasan terkait upaya penyelesaian tentang insiden yang terjadi kali ini.
Setelah melihat video yang ditunjukkan oleh Henderson sebelumnya, Hong kemudian lanjut menanyakan situasi terkini yang sedang terjadi di tanah air Amerika saat ini kepada sang presiden. Dan dari beliaulah akhirnya didapati situasi saat ini sangat mengerikan, di mana para monster laut terus-menerus melakukan gempuran di dataran di bawah kepemimpinan sang tanduk emas. Tapi bukan hanya dia saja, bahkan masih terdapat pemimpin kawanan monster lain yang bergerak secara terpisah. Dan sejauh ini terdapat 4 pangkalan perang yang berhasil dihancurkan serta lebih dari 210.000 nyawa prajurit yang tewas dalam gelombang monster. Setelah melihat semua video yang ditampilkan, Lei Shen sadar bahwa pemimpin monster lainnya yang menimbulkan ancaman gelombang monster merupakan sosok dari 2 kaisar monster yang kini sudah mulai melakukan pergerakan. Situasinya sudah benar-benar kacau. Dan karena masih kurang informasi, Hong lanjut bertanya kepada kelima presiden apakah mereka memiliki informasi terkait dengan makhluk dengan tanduk emas. Dari kelima presiden, hanya presiden dari China yang memiliki informasi yang terkait. Ucapnya terdapat sebuah eksistensi yang berasal dari alam semesta yang karakteristiknya sangat cocok dengan si tanduk emas, yang informasinya terdapat di dalam arsip dokumen rahasia nomor 7 yang dimiliki oleh negara China. Lanjut dari sini Pak Tua Li yang akan menjelaskannya. Dikatakan oleh Pak Li, setelah militer negara Cina telah banyak melakukan eksplorasi laut dalam jangka waktu yang panjang, mereka sudah menemukan beberapa reruntuhan arkeologis, yang diantaranya adalah reruntuhan peradaban kuno nomor 2 yang memiliki beberapa catatan mengenai kehidupan di alam semesta. Dikatakan hanya ada sedikit jumlah makhluk tanduk emas di alam semesta, namun di saat beranjak dewasa makhluk tersebut mampu menapakkan kakinya di tingkat universe, dan makhluk ini kerap kali disebut dengan Story Sky Behemoth. Sosok makhluk yang terlihat secara virtual sontak membuat semua pejuang kuat tercengang, sebab ini merupakan pertama kali bagi mereka melihatnya. Pertanyaan tentang Story Sky Behemoth juga mulai membuat para pejuang merasa penasaran dengannya. Oleh karena itulah Pak Tua Li lanjut menjelaskan. Dikatakan olehnya Story Sky Behemoth memiliki beberapa jenis garis keturunan, dan yang sudah muncul di bumi kali ini merupakan jenis penelan yang mempunyai kemampuan untuk melahap apapun di sekitarnya. Menurut tingkat kekuatannya yang diukur dari panjang tubuh, Story Sky Behemoth level universe memiliki ukuran tubuh sepanjang puluhan ribu meter. Namun yang muncul di bumi hanya berukuran 100 meter saja, dan diperkirakan berada di level penjelajah bintang tingkat 8-9 atau mungkin tingkat star. Ya, jika itu benar adanya, maka ini menjadi kali pertama umat manusia bumi harus berhadapan dengan makhluk berlevel star. Banyak para pejuang yang masih bertanya-tanya karena ketidaktahuan mereka akan eksistensi yang berada di atas level penjelajah bintang, bahkan tingkat universe yang masih di atasnya lagi. Henderson yang ikut terlibat dalam tragedi yang sangat mengerikan sebelumnya pun secara emosional bertanya tentang cara penanganan makhluk yang satu ini. Karena jika itu terus dibiarkan, maka tentunya akan ada semakin banyak korban jiwa yang akan segera berjatuhan. Dan dari data yang dikumpulkan dari pertempuran sebelumnya diketahui bahwa Sky Behemoth memiliki kecepatan lebih dari 14.000 mile per detik. Itu sangat crazy. Dan bahkan kecepatan makhluk tersebut 3 kali lipat daripada kecepatan Hong ataupun Lei Shen. Lo Feng sendiri yang seorang penjelajah bintang tingkat ketiga dengan kekuatan mentalnya, jika ia menggunakan shuttle-nya, kecepatan batas maksimal yang bisa ia dapatkan tidak lebih dari 5.000 mile per detik. Jadi kesimpulannya bisa ditarik dari segala aspek, entah itu kekuatan tempur maupun kecepatan whoosh yang dimiliki oleh sang monster, umat manusia di bumi pastinya tidak mempunyai harapan untuk bisa menang dari Story Sky Behemoth. Fakta ini membuat para pejuang kuat mulai layu dan kehilangan semangat untuk bisa menghadapi malapetaka besar yang menimpa bumi. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang makhluk tersebut, Lo Feng kemudian masuk ke dalam ruang virtual dan menanyakannya kepada Babata. Babata yang melihat cuplikan video yang ditunjukkan Lo Feng pun ikut kaget, karena bagaimana mungkin bisa monster crazy seperti itu bisa muncul di bumi. Huyan Bo yang sudah menjelajahi alam semesta selama 60 juta tahun saja hanya pernah bertemu dengan 3 ekor Story Sky Behemoth. Dan dari ketiga-tiganya tidak ada satupun dari mereka yang memiliki garis keturunan tinggi seperti yang muncul di bumi. Dikatakan bahwa Story Sky Behemoth merupakan monster tipe pelahap yang memiliki banyak garis keturunan serta 2 garis keturunan tinggi. Salah satunya adalah Flame Star Behemoth dan lainnya adalah Golden Horn Behemoth. Dan yang muncul di bumi merupakan jenis Golden Horn Behemoth yang lebih terkenal akan kebrutalannya dibandingkan dengan garis keturunan Flame Star. Dan kehadirannya di bumi juga menunjukkan apabila bumi sudah dipastikan akan segera musnah. Ya, semuanya termasuk dengan segala peradaban ribuan tahun yang sudah susah payah dibangun oleh manusia juga akan musnah.
berikut dengan teman sekolah, guru, para instruktur, orang tua, dan juga kekasih Lao Feng. Dan semua orang yang pernah ia temui semasa hidupnya juga akan segera lenyap, berakhir di bawah kengerian dari kebrutalan sang Golden Horn. Tapi sebagai main karakter dari Donghua ini, Lao Feng tak akan membiarkan itu semua terjadi. Ya, Lao Feng membulatkan tekadnya untuk bisa menghabisi sang Golden Horn agar ia tidak kehilangan segalanya di muka bumi. Babata pun marah-marah dengan kebulatan tekad Lao Feng yang dirasa tidak sadar diri, padahal dirinya cuma penjelajah bintang 3. Tapi berani-beraninya melawan Golden Horn Behemoth, karena meskipun Lao Feng merupakan pewaris bintang meteorit, akan tetapi background dari Golden Horn juga tidak sembarangan. Dan jika Lao Feng ingin membunuh makhluk crazy tersebut, itu sama saja dengan artinya membunuh diri sendiri. Agar terhindar dari kematian, Babata kemudian menyarankan kepada Lao Feng untuk bersembunyi saja di dalam kapal luar angkasa bintang meteorit, karena dengan materialnya yang kokoh tentunya makhluk tersebut takkan bisa menghancurkannya. Selain itu, kapal bintang meteorit juga takkan bisa disedot olehnya karena itu memiliki bobot yang sangat berat. Agar Lao Feng mengikuti saran Babata, AI tersebut juga bahkan mengizinkan kerabat terdekat Lao Feng bersembunyi di dalam kapal bintang meteorit sebagai tempat perlindungan. Namun bujuk rayu Babata masih belum bisa menggoyahkan tekad Lao Feng yang sudah terlalu bulat, padat, dan boba. Ia tidak ingin terus-terusan bersembunyi dan setelahnya menyaksikan seluruh umat manusia telah musnah. Tentunya takkan terbayangkan jika Lao Feng hanya bisa hidup dengan keluarganya tanpa adanya manusia lain yang tinggal di bumi. Kelakuan Lao Feng semakin membuat Babata jengkel, sebab MC tetap bersikukuh untuk bisa melawan Golden Horn yang padahal bukan tandingannya. Ya, meskipun benar pada awalnya Babata sangat tidak menyarankan kepada Lao Feng untuk menghadapi Story Sky Behemoth, namun karena Lao Feng benar-benar menunjukkan keyakinan dari tekad kuat yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun agar bisa melindungi ras manusia di bumi, pada akhirnya Babata memberikan sebuah harapan di mana dirinya akan memberitahukan kepada MC tentang sebuah senjata yang bisa menumpas monster berlevel star. Dikatakan olehnya jika di alam semesta yang luas, seorang pejuang tingkat star sudah dianggap sebagai keberadaan yang kuat. Sebagai perbandingan tingkatan di atasnya, seorang pejuang universe bahkan hanya dengan fisiknya saja ia mampu menahan serangan dari pasukan armada bintang, yang artinya sangat sulit bagi armada bintang menghabisi seorang level universe. Sama halnya dengan menghabisi level star, di mana umat manusia bumi harus memiliki senjata yang super kuat. Akan tetapi membuat senjata yang super kuat tahapnya agak sedikit rumit dan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk bisa menciptakannya. Tapi dengan kecepatan perkembangan Golden Horn, diperkirakan ia bisa meratakan bumi hanya dalam waktu 1 bulan saja. Di lain hal, meskipun senjata super sudah diciptakan, namun Lao Feng juga harus menyerang targetnya yang cepat dari jarak dekat. Hal ini sangat sukar untuk dilakukan, dan itulah problema lain yang harus diselesaikan. Dan untuk bisa menciptakan senjata super tersebut, Lao Feng mesti mengumpulkan banyak bangkai pesawat luar angkasa yang mungkin diantaranya dilengkapi dengan senjata bertekanan tinggi. Meskipun senjata-senjatanya sudah berkarat dan tidak aktif lagi, tapi Babata bisa memodifikasinya sehingga itu bisa digunakan kembali. Namun itu semua masih dianggap sebagai keberuntungan jika material-materialnya bisa didapatkan. Sebab senjata super penghancur level star merupakan senjata yang kuat. Bahkan kapal luar angkasa di markas Aula Bela Dirjection pun sama sekali tidak berharga, karena hanya dilengkapi dengan persenjataan yang jelek. Itulah problema-problema yang mesti Lao Feng atasi jika dirinya ingin menangani sang Golden Horn Behemoth. Untuk bisa mengetahui titik kelemahan lawan, Lao Feng kemudian bertanya kepada Babata terkait dengan kekuatan yang dimiliki oleh Golden Horn, dan setelahnya dijelaskanlah oleh Babata. Nampak terlihat dengan jelas apabila makhluk ganas yang satu ini memiliki garis pola padat keemasan serta 6 tonjolan di bagian kepalanya. Hal inilah yang membuat tingkat kekuatan Golden Horn bisa dengan mudah dikenali. Karena dalam tahap yang berbeda ia akan memiliki karakteristik yang berbeda pula, dan itu bisa dikenal dari banyak jumlah tanduknya. Pada tahap larva atau bayi Golden Horn hanya memiliki 1 tanduk di dahinya. Pada tahap pertumbuhan akan muncul tanduk kedua, sedangkan tanduk ketiga akan tumbuh pada saat-saat remajanya, dan tanduk keempat akan muncul pada saat Golden Horn beranjak dewasa, hingga akhirnya tanduk kelima pun tumbuh pada saat memasuki periode puncak. Dari sinilah kekuatan Golden Horn akan meningkat dengan signifikan, di mana pola padat keemasan di bagian kepalanya akan semakin kompleks layaknya emas. Hal inilah yang membuat makhluk tersebut dijuluki dengan sebutan Golden Horn Behemoth.
Sedangkan makhluk yang muncul di bumi menurut Babata itu baru naik ke tingkat star dan berada di tahap pertumbuhan karena ia memiliki satu tanduk dan sebuah benjolan di kepalanya. Makhluk setingkat ini saja sudah sangat berbahaya bagi ras manusia bumi. Pada tahap pertumbuhannya, Golden Horn akan memakan dan menyerap material-material yang terbuat dari logam untuk mengembangkan kekuatannya. Oleh karena itulah jika Lo Feng benar-benar ingin menghabisinya, ia harus melakukan secepat mungkin sebelum Golden Horn tumbuh semakin di luar nalar. Dari sinilah Lo Feng mulai paham mengapa makhluk tersebut sebelumnya menyedot pangkalan Amerika, karena material-material pangkalan perang hampir seluruhnya terbuat dari logam. Di bumi sendiri tidak terdapat begitu banyak logam seperti di alam semesta, jadi perkembangan Golden Horn takkan secepat bila dibandingkan dengan dirinya hidup di alam semesta. Dia seperti anak kecil yang kekurangan asupan makanan. Babata juga memberitahukan kepada Lo Feng apabila makhluk tingkat star tersebut juga memiliki ingatan dari warisan kuno, sehingga akan cukup sulit untuk dapat membunuh makhluk setingkat ini. Apalagi Golden Horn yang memiliki garis keturunan tingkat tinggi, tentunya tingkat kesulitan untuk membunuhnya akan berkali-kali lipat lebih sulit daripada membunuh monster level bintang pada umumnya. Di masa lalu Huyanbo juga pernah bercerita terdapat seorang pejuang tingkat abadi yang mencoba untuk membunuh seekor Golden Horn tahap puncak bertanduk 5. Memang monster tersebut tidak bisa berkutik melawan pejuang abadi, tapi meskipun begitu sang Golden Horn bisa meloloskan dirinya dengan mudah. Dari hal ini pula bisa disimpulkan, meskipun Lo Feng bisa mengalahkan sang Golden Horn yang muncul di bumi, namun ia takkan bisa membunuhnya karena makhluk tersebut jago melarikan diri, dan membunuhnya jadi akan cukup sulit. Bagi Lo Feng, ia takkan tahu hasilnya sebelum mencobanya. Dan jika makhluk tersebut ingin menghancurkan bumi, maka Golden Horn harus melangkahi mayat semua pejuang di muka bumi, ucapnya. Bumi juga merupakan tempat di mana Lo Feng dilahirkan sebagai seorang pejuang. Oleh karena itulah ia bersumpah untuk melindungi tanah airnya apapun yang akan terjadi. Amat sangat disayangkan karena tidak terdapat satupun senjata pamungkas yang tersisa di dalam pesawat bintang meteorit, karena itu benar-benar sudah rusak parah. Karena jika pesawat tersebut masih bisa dioperasikan, pesawat yang memiliki sisi tajam di bagian samping dan ujungnya ini, ditambah dengan kecepatan whoosh-whoosh yang dimiliki oleh pesawat tersebut, dengan satu tubrukan saja bahkan sebuah planet pun bisa dipotong dengan mudah bagaikan sayuran. Betul-betul sangat disayangkan karena itu sudah tidak lagi bisa digunakan. Beralih ke ruang aula konferensi Dewa Perang, di mana Jiai sedang melakukan personal chat dengan Pak Li, di mana keduanya masih membahas terkait seputar penanganan Golden Horn. Menurut Jiai, jika makhluk ganas ini berlevel star, paling-paling tingkat kemenangan yang bisa mereka dapatkan cuma 10% saja. Namun terdapat kemungkinan lain yang bisa digunakan untuk menghadapi lawan, yaitu sebuah senjata yang bahkan belum pernah digunakan pada saat era Nirvana, yaitu bom nuklir berkekuatan maksimal. Penggunaan senjata itu memungkinkan karena terdapat lahan kosong seluas puluhan ribu kilometer persegi yang bisa dimanfaatkan untuk menjatuhkan senjata tersebut. Dan jika itu masih gagal dalam menghabisi Golden Horn, harapan terakhir agar manusia untuk bisa bertahan adalah membangun proyek warisan baru. Jadi pada saat era Nirvana, dulunya umat manusia juga sempat membangun beberapa kawasan proyek warisan. Ini merupakan upaya yang mereka buat agar bisa terhindar dari invasi monster. Namun semuanya berakhir dengan kegagalan. Dalam situasi ini, Pak Li juga yakin apabila kelima negara besar yang lainnya juga pasti sempat memikirkan cara yang satu ini, yakni membangun kawasan proyek warisan yang baru secara diam-diam. Jika menghabisi Golden Horn Behemoth menjadi suatu kemustahilan nantinya. Semua hadirin di aula konferensi tersebut terdiam cukup lama karena harus memikirkan berbagai macam cara agar umat manusia terhindar dari kepunahan. Di saat itulah Lei Shun bertanya apakah Hong benar-benar ingin menghadapi Golden Horn. Iya, meskipun sang pemimpin tidak yakin, akan tetapi mau tidak mau ia harus tetap berhadapan dengan makhluk sekaliber itu hingga menit terakhir. Setelah naik satu tingkatan menjadi penjelajah bintang ke-7 plus domain yang ia miliki plus anggur kontak awan yang sudah menyerap kristal kayu, jika ia melawan seekor beast tingkat star, itu tetap saja kemungkinan menang masih terlalu kecil baginya. Apalagi sang monster masih belum menunjukkan semua kemampuannya. Dari arah lain, dalam keadaan panik, Presiden Amerika mengatakan bahwa ia baru saja mendapatkan sebuah video yang berisikan serangan lanjutan dari sang Golden Horn Behemoth. Cuplikan video tersebut menampilkan para angkatan militer Amerika yang diinstruksikan untuk segera mundur dari pangkalan mereka, karena melalui satelit mereka mendapati bahwa sang pembawa malapetaka besar sedang menuju ke pangkalan perang tersebut. Tapi sayangnya karena makhluk tersebut bergerak begitu cepat, ia pun tiba sebelum seluruh pasukan militer berhasil mengevakuasikan diri mereka.
Dan ya, insiden yang terjadi kali ini kembali membuat banyak korban jiwa yang berjatuhan. Bahkan Golden Horn tidak membiarkan angkatan udara pergi, di mana ia melepaskan laser beam yang merupakan skill terbarunya untuk menjatuhkan para angkatan udara dari kejauhan. Golden Horn yang menjadi semakin overpower membuat para pejuang yang menghadiri aula konferensi semakin dibuat kehilangan harapan untuk bisa menghadapinya. Sang Presiden Amerika juga angkat bicara. Dari insiden baru ini didapati dua hal. Pertama, Golden Horn tidak menelan pangkalan seperti sebelumnya, melainkan hanya menghancurkannya saja. Kedua, ia bisa melepaskan serangan jarak jauh. Faktor kedua inilah yang membuat Sokolov dari arah lain merasa begitu kesal. Karena sebelumnya pihak Rusia telah berdiskusi bahwa mereka akan menggunakan bom hidrogen bertekanan maksimal yang akan didaratkan di bagian mulut ataupun permukaan kulit dari sang monster. Padahal masalah kemampuan pelahap yang dimiliki oleh sang monster hampir bisa mereka atasi. Tapi sialnya malah muncul masalah lain yang jauh lebih besar, dan itu adalah kemampuan laser beam musuh untuk menyerang jarak jauh. Karena dengan ketahanan fisik yang tinggi, jika bom hidrogen yang mereka daratkan meledak dalam jangkauan 50 meter dari target karena terkena laser beam, paling-paling itu cuma bisa menggores kulitnya saja. Di lain hal, setelah bom hidrogen diledakkan, maka itu akan menghasilkan suhu yang super tinggi, gelombang kejut, serta penyebaran radiasi nuklir yang takkan bisa terhindarkan. Dan bagi sang monster harusnya radiasi nuklir takkan terlalu berpengaruh untuknya. Berbeda jika itu terpapar kepada manusia. Bahkan pejuang setingkat dewa perang sekalipun akan menghindari paparan dari radiasi nuklir. Jadi cara satu-satunya bila ingin mendapatkan kesempatan menang melawan Golden Horn, mereka harus meledakkan bom hidrogen dalam jarak yang sangat-sangat dekat dari targetnya. Selain memiliki kesempatan menang, hal ini juga berguna untuk meminimalisir penyebaran radiasi nuklir ke segala area. Dan ada baiknya lagi, mereka harus mendaratkan bom tersebut tepat di mulut sang monster, karena pertahanan yang terdapat di dalam mulutnya jauh lebih rapuh daripada bagian kulit bersisiknya. Dan pada saat itulah ledakan dari bom hidrogen akan setara dengan ratusan juta bom yang akan meledakkan kepala sang Golden Horn Behemoth hingga tak tersisa. Itulah rencana yang telah dirancang oleh pihak Rusia. Apakah rencana ini akan berjalan dan sanggup untuk menghabisi sang pembawa malapetaka besar di bumi? Itu adalah akhir dari episode kali ini. Semakin menegangkan dan semakin membuat darah-darah mendidih, membuat kita tak sabar menunggu episode selanjutnya.